Karena kalau misalkan nih teman-teman nih ngiranya uang 1M itu satu rumah penuh, itu kan ibaratnya kan kayak suatu hal yang berat gitu. Ternyata 1M itu kalau lembaran 100.000 itu cuma sekian gitu loh. Artinya apa? Anda punya mindset bahwa ini tuh kecil, ini tuh dikit, sehingga mudah nariknya. Karena nggak bisa narik kelimpahan dengan energi kekurangan. Menarik kelimpahan dengan dasarnya mental kekurangan atau bayang-bayang cicilan, jatuh tempo, atau yang mungkin banyak dikatakan sebagai amanah, yang ditarik kekurangan. Karena apa? Sebenarnya simple, teman-teman. Kehidupan semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Makanya sebelum beraktivitas, mau bisnis, mau jualan, jual tanah, jual rumah, jual tempe lah, jual apalah itu ya, tetap teman-teman pancarkan dulu rasa kelimpahan itu. Ya. Nah, habis itu baru coba berkarya. Itu. Ini simple, tapi coba praktekkan. Kalau teman-teman mampu memahami benang merahnya, untuk menarik kelimpahan berarti harus rasanya berlimpah, tidak peduli bisnisnya apa. Gitu. Kalau teman-teman bertanya ke saya pasti akan jawab dengan berdasarkan keilmuan secara spiritual. Kalau berdasarkan bisnis, teman-teman ya belajar jual properti bagaimana, jual tanah gimana, ya belajarlah dengan orang yang ahli jualan properti gitu. Tapi kalau di sini saya menjelaskannya seperti itu. Itu harus disiplin ya Mas ya, memancarkannya itu ya. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi ketika kita kan pemikiran naik turun, jadi ketika ragu lagi ya berusaha dipancarin lagi, yakin lagi gitu ya Mas ya. Mungkin dengan afirmasi gitu ya. Oh iya siap-siap. Nah, seperti itu teman-teman. Ingat ya, untuk disiplin, selalu disiplin memancarkan keberlimpahan supaya rezeki berlimpah, amanah pun bisa kita lunasin. Ya seperti itu teman-teman. Oke Mas, lanjut nih. Ini ada dari @Yuni. Nah, Om Bimo, kami baru sadar ditipu orang melayang 350 juta lebih. Masya Allah. Dan ternyata mereka sindikat. Masih berkeliaran, mereka kabur dan tidak bertanggung jawab. Terus gimana cara saya bisa memaafkan mereka? Gimana Mas? Oke, sebelum memaafkan dicek dulu ya kenapa diizinkan ditipu gitu. Karena gini, orang itu kalau nggak layak ditipu, dia nggak akan tertipu. Oh, ketika dia tertipu berarti dia layak untuk ditipu. Nah, jadi sebelum ke sana tadi, kenapa saya layak ditipu? Supaya apa? Ketika teman-teman sudah beres, tidak tertipu ulang. Gitu loh. Karena ketika pemicunya nggak dibereskan, maka ini akan menarik ditipu berikutnya gitu. Dan ini beberapa saya mengamati ada yang mengalami habis ditipu ini, habis ditipu ini, ditipu lagi gitu loh. Ditipu karyawannya, ditipu sindikat, ditipu aplikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, maka cek dulu kenapa saya diizinkan ditipu segitu. Gitu. Ya. Apakah ada rezeki yang saya dapatkan dengan cara yang tidak pantas? Gitu. Atau misalkan gini, kan ada kebenaran bahwa bagi sebagian dari rezeki kita adalah ada hak orang lain. Kan? Iya, benar-benar. Kaum duafa atau yang lain sebagainya itu ya. Itu kan ketetapannya nih. Siapa yang bisa melawan ketetapannya? Artinya ketika teman-teman menggenggam erat sebuah rezeki, kalau ketetapannya ada hak orang lain, maka itu akan dilepaskan dari diri Anda. Mau nggak mau, suka nggak suka. Mungkin nggak ditipu, bisa jadi anaknya sakit, bisa jadi ada AC rusak, TV rusak, ban bocor, dan macam-macam, sehingga rezeki itu harus keluar untuk orang lain. Nah, yang bedanya kalau sadar melakukan di awal, misalkan dengan sedekah, dengan berbagi, satu, dia tidak akan ditarik dengan cara yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kembali berlipat-lipat. Jadi cek dulu kenapa diizinkan ditipu sampai sekian ratus juta. Itu. Kemudian bagaimana memaafkannya? Nah, memaafkan ini bukan sebelum ke bagaimana, tapi sebelum itu adalah kenapa. Kenapa saya harus memaafkan? Karena kalau kenapanya nggak kuat, why-nya nggak kuat, nggak mau memaafkan. Semua orang pasti tahulah cara memaafkan, gitu ya. Mungkin nggak yang 300 juta lah, misalkan habis disakiti mantan gitu ya. Orang tahu kok memaafkan tuh gimana. Tapi kalau alasan memaafkannya nggak kuat, nggak mau memaafkan, gitu.
Ya, nah salah satu dari sisi vibrasi, ketika teman-teman tidak memaafkan, maka teman-teman sedang memancarkan rasa yang masih ditipu. Gitu. Apakah saya pernah ditipu? Pernah. Ya. Saya pernah ditipu senilai 1,1 Bitcoin. Oh, 1 Bitcoin sekarang itu udah hampir 1 M loh, Om. Ya, saya dulu punya 1,1 dan ditipu oleh teman saya. Gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Ya, saya memaafkan beliau, karena kalau nggak saya maafkan, emangnya kalau nggak dimaafkan uang kembali. Yang pertama. Yang kedua, emang kalau nggak dimaafkan ada dampak manfaat baiknya gitu loh. Karena dulu waktu itu saya belum belajar sih. Waktu saya belum belajar, saya belum bisa memaafkan. Masih kecewa, masih ini, masih itu. Tapi begitu sudah belajar, akhirnya satu, sudah nggak ditipu lagi. Yang kedua, sudah. Jadi saya mindsetnya gini, kalau itu memang rezeki saya, maka pasti akan kembali ke saya. Itu kembalinya belum tentu dari orang itu loh ya, bisa jadi dengan cara yang lain. Kalau sama Tuhan hitung-hitungannya jangan begitu. Kalkulator manusia nggak akan pernah sama dengan kalkulator Tuhan. Itu yang perlu jadikan garis bawah dulu. Gitu. Yang kemudian kalau memang itu bagian dari pembersihan diri saya, karena dulu pernah mendapatkan rezeki dengan cara tidak baik, maka ya sudah, saya ikhlaskan. Kalau memang itu bagian dari karena saya nggak tertib atas ketetapannya bahwa ada setiap dari rezeki kita ada hak orang lain, saya nggak memberikan itu, ya sudah, itu caranya untuk menyeimbangkan. Ketika teman-teman bisa melampaui itu, maka kalau nanti ada rezeki datang, yang lebih dari itu, anggap itu sebagai gantinya. Itu. Atau memang itu sudah dibersihkan, sehingga rezeki berikutnya jadi berlipat-lipat. Itu. Oke, siap. Tapi itu saya mau menggarisbawahi tadi tuh, Mas Bimo tuh. Tadi Mas Bimo bilang tuh, ini penting ya teman-teman tadi tuh, atau soal kayak sedekah tadi itu. Karena setiap orang itu punya hak ya. Duafa dari kita tuh punya hak. Kalau dalam Islam itu sekitar 2,5% ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang muslim yang dapat rezeki itu disedekahin teman-teman ya. Jangan dihambur-hamburin semua. Takutnya nggak gitu, malah bisa jadi korban penipuan, bisa jadi nanti anak sakit atau bagaimana yang mengharuskan uang itu keluar juga. Sekarang kita tinggal pilih ya, gitu ya Mas ya. Mau pilih dengan ditarik paksa sama Allah, yaitu dengan cara yang menyedihkan dan menyakitkan, atau secara tulus ikhlas dikasihkan kepada yang berhak menerima dan akan dilipat gandakan. Betul. Gitu ya Mas ya. Wah, itu keren banget itu. Tepat, sederhana sekali itu. Oke, semoga teman-teman paham seperti saya memahami juga ya. Saya juga sambil belajar. Oke, teman-teman, ini saya dapat pertanyaan yang bagus banget dan ini pasti teman-teman sering menanyakannya. Nah, saking pentingnya ini, saya menghimbau teman-teman buat siap-siap mencatat jawaban untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke, siap-siap dicatat teman-teman ya. Saya kasih waktu 5 detik untuk bersiap-siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, akan saya mulai dan bantu tap-tap layar ya, biar makin banyak yang merasakan manfaatnya. Ini bagus nih pertanyaan Mas Bimo. Simple tapi bagus. Masih dari YT, itu dari Mbak Yunistri. Nah, ini pertanyaannya, Mas Bimo, gimana cara membuka pintu rezeki? Oke, keren. Simple keren tapi mantap banget. Silakan Mas Bimo. Membuka pintu rezeki itu sama dengan, bagaimana membuka? Artinya dengan tidak menutupnya. Anda tuh sudah membuka. Itu. Yang pertama dengan niat. Karena dulu waktu saya taunya rezeki itu ya cuma dari satu sumber, maka apa yang saya lakukan? Saya niatkan menarik rezeki dari berbagai macam sumber. Saya niatkan untuk membuka pintu rezeki dari berbagai macam arah. Gitu. Karena semesta kan membaca vibrasi kan. Kemudian doa kita juga jangan sampai hanya terfokus minta. Contoh nih, ini sudah mulai akhir tahun ya, mintanya berdoanya itulah, ya Allah Tuhan, semoga saja Pak Prabowo menaikkan UMR 50%, misal gitu ya. Jadi rezeki hanya seolah-olah dari gaji. Tapi teman-teman juga berdoa rezeki yang, misalkan contoh, rezeki ada yang terduga, ada yang tak terduga. Seberapa banyak teman-teman yang konsisten minta rezeki tak terduga? Kalau nggak minta, itu sama dengan menutupnya. Sama dengan nggak membukanya. Iya. Jadi bagaimana membuka dengan tidak menutupnya? Apalagi yang menutupi batasan logik.
kan saya sudah tua, kan saya hanya dari gaji suami, itu sama dengan menutupnya. Ketika Anda membuka dan niatkan menarik rezeki dari berbagai macam sumber, tidak peduli status saya apa, jenis kelamin saya apa, maka itu sama dengan membukanya. Gitu ya, siap. Wah, keren banget Mas Bimo. Nih teman-teman, kalau yang udah nyatet beruntung banget sih. Tapi kalau yang belum nyatet, ya nggak apa-apa, nggak usah bersedih hati. Nanti ini akan kita tayangkan di YT ya Mas Bimo ya. Jadi teman-teman bisa catat lagi di situ. Ini coba kita ke teman-teman TikTok dulu nih, Mas Bimo. Ada banyak yang nanya juga. Ada beberapa. Ini contohnya ada dari Mbak Amel Leon. Mas mau tanya, gimana biar tidak the power of kepepet? Oh, mungkin maksudnya biar nggak mepet dulu baru ada keajaiban gitu ya Mas ya. Iya. Monggo silakan Mas. Sebenarnya sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah melibatkannya itu dari awal. Gitu. Karena the power of kepepet itu kan misalkan nih ada keajaiban di menit akhir. Itu kan menit akhir itu teman-teman ngapain sih? Pasrah kan? Nyerah kan? Karena sudah nggak bisa, sudah mentok, Anda nyerah. Ketika Anda angkat tangan, kan Tuhan turun tangan. Maka masalahnya selesai. Nah, maka dari itu bagaimana Anda angkat tangan tuh dari awal gitu loh. Jadi jangan menunggu akhir. Tuhan jangan ikut campur bisnis saya ya. Sombong. Saya masih bisa kok gitu. Jangan usah repot-repot Tuhan, nanti kamu capek gitu kan. Biar aku saja gitu ya. Itu berat gitu. Kayak nggak asing Begitu tuh. sudah menit-menit akhir baru nyerah. Yang pertama. Yang kedua, supaya tidak the power of kepepet, rezeki masuk di menit-menit akhir, Anda jaga habitnya. Habit Anda ketika mau mengeluarkan uang, kalau sudah janjian mau transfer atau mau contohnya daftar meditasi lah itu ya, daftar meditasi kelimpahan, atau Anda mau ikut kelas online atau apa, kecenderungannya orang kan milih mepet-mepet garis akhir. Oh, masih tanggal 15, nanti tanggal 14 malam aja. Ketika habit Anda last minute, rezeki Anda juga last minute. Oh, gitu loh. Iya. Jadi kalau Anda bisa sekarang, kenapa nunda? Misalkan nih Anda ada uangnya, mau transfer ke orang gitu ya. Nah, kenapa harus nunggu menit akhir? Kenapa teman-teman harus nunggu mengeluarkannya menit akhir? Habit Anda itu dikenali oleh semesta. Kalau habit Anda last minute, ya nggak usah minta rezeki di awal. Wong Anda habitnya yang dipancarkan, saya tipe last minute, saya tipe orang kepepet. Apalagi misalkan nih, beli barang ke temen, sudah janjian mau transfer, nggak ditransfer-transfer. PHP ya. Di PHP. Atau sengaja ditagih 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan ada yang model begitu. Dulu saya pernah di titik itu gitu. Tapi setelah tahu ilmu ini gitu ya, karena awalnya itu saya begini tahunya. Saat itu saya datang ke salah satu guru spiritual saya. Habis itu istrinya tertarik untuk membeli salah satu produk saya. Kemudian saya sampaikan, oh iya Bu, harganya sekian gitu. Mas minta nomor rekeningnya, sudah saya kasih. Karena saya nggak bawa barangnya kan, harus saya kirim dari Jogja, karena saat itu kan di Solo. Nah saya kan nggak bawa stoknya gitu. Tiba-tiba setelah ngirim nomor rekening langsung ditransfer. Loh Bu, kan saya masih di sini. Loh kan saya belum balik ke Jogja, kan saya belum mau kirim gitu loh. Lalu saya dikasih ilmu ini yang sangat berharga sekali. Saya sudah kapok Mas nunda-nunda transfer ke orang. Karena kalau kita terbiasa last minute, rezekinya juga last minute. Gitu. Makanya saya, waduh ya saya kayak ketampar juga sih waktu itu. Gitu. Makanya kalau sudah ada kesepakatan untuk mentransfer, saya jangan sampai menunda-nunda. Harus segera gitu. Iya. Ya itu teman-teman ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Amel. Nah, untuk supaya nggak dapat of kepet, salah satunya adalah dengan cara tidak menunda-nunda. Karena kalau kebiasaan last minute, rezeki kita juga bakal last minute. Seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut sebentar dari TikTok juga. Dari Mang Salim. Halo Mang Salim, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, Mang Salim bertanya nih Mas. Mas, kalau saya makin banyak uang, selalu makin banyak pengeluaran. Gimana tuh Mas? Monggo Mas. Ini servo kantong bocor atau gimana ya? Servo kantong kosong. Panduan memutus servo kantong kosong. Karena penyebabnya banyak, nggak cuma satu. Bisa luka masa lalu, bisa sugesti masa kecil. Ya, misalkan sugesti masa kecil itu pas momen Lebaran gitu ya. Dapat fitrah dari banyak orang, dikasih sugesti sama orang tuanya.
jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, nanti ini, nanti itu. Nah itu kan setiap tahun diulang-ulang tuh, numpuk di bawah sadar. Ketika besar pegang uang banyak, tiba-tiba cemas, panik. Gitu. Akhirnya uangnya harus keluar. Itu salah satu penyebab ya. Teman-teman silakan mending mendapatkan panduannya secara detail saja, karena itu agak lumayan panjang. Ada beberapa penyebab, dan dari masing-masing penyebab itu ada beberapa solusi. Nah teman-teman masuk penyebabnya yang mana, sudah diberikan solusinya gitu. Karena masing-masing orang bisa jadi penyebabnya beda. Ada sugesti masa kecil, ada luka batin di masa kecil, ada yang fokusnya ke pengeluaran, ada yang tidak disiplin batas bawah dan lain sebagainya. Itu di situ ada semua, ada solusinya gitu. Kayak gitu. Mungkin next kita akan bahas lagi lebih detailnya, tapi untuk saat ini saran saya teman-teman minta aja panduannya ke sini. Oke, siap. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini teman-teman, sebelum saya mau nanya selanjutnya, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman yang lagi nonton live-nya Mas Bimo. Karena pertanyaan selanjutnya nih keren banget nih kalau saya tanyain ke Mas Bimo. Nah, denger ya, buat teman-teman penonton live Mas Bimo, saat ini ada nggak yang impiannya pengen punya mobil? Dan ada nggak yang impiannya pengen punya uang 1M? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang punya impian seperti itu? Bilang saya gitu ya. Kalau banyak yang impiannya pengen punya mobil, akan saya tanya ini pertanyaan selanjutnya tentang, wah keren pokoknya deh. Dan bantu tap layar ya teman-teman ya, biar makin banyak yang menonton video ini, makin bermanfaat dan pahala kita juga makin banyak teman-teman. Oke? Wah saya pada pengen punya mobil semua ya. Oke teman-teman, langsung aja saya tanya ke Mas Bimo nih. Ini unik nih pertanyaan nih Mas Bimo nih. Oke teman-teman, dengerin ya pertanyaannya ya. Ini masih dari YT, tepatnya dari @Riri Sugiyarso. Oke. Mas Bimo, saya sering minta sama Allah, tapi yang sering saya terima itu berupa tulisan atau gambar. Misalnya, saya minta mobil, tiba-tiba malamnya ada orang kirim ke WA gambar mobil. Saya minta uang 1 miliar, yang datang malah orang yang nawarin barang dengan harga 1,6 M. Jadi apa yang harus saya lakukan, Mas? Monggo, Mas. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu sudah pertanda baik ya, tanda semesta merespon Anda. Contoh nih, teman-teman misalkan pengen mobil tertentu, pernah gak ngelihat di jalan, sering ketemu mobil itu? Bisa jadi teman Anda yang lain gak ketemu loh, tapi Anda sering ketemu itu. Dulu waktu saya punya impian mobil merek ini warna putih, itu merek ini belum banyak yang keluar gitu loh, belum banyak yang beli, tetapi saya ketemu dengan mobil warna putih banyak banget di jalan. Itu sebenarnya tanda semesta sedang merespon Anda gitu. Nah makanya lanjutkan saja afirmasinya yang pertama gitu ya. Jadi afirmasinya diperdetail lagi. Saya pernah membahas di video sebelumnya, ketika teman-teman melakukan afirmasi, contohnya visualisasi ya, teman-teman libatkan 5 panca indera. Karena kalau hanya pengen tok, itu ya responnya semesta begitu. Dapat gambarnya, dapat peluang undian kah, atau ketemu barangnya tapi itu masih milik orang lain. Karena apa? Pada saat mengafirmasikan masih belum totalitas, masih belum sesuai. Tetapi kayak gitu aja semesta udah ngerespon. Itu semesta udah ngerespon. Gitu. Saya sudah lihat beberapa, ada juga testimoni di YouTube, nanti mungkin di bawah akan dibacakan. Ada yang berhasil dapat mobil juga gitu. Di beberapa video saya yang kemarin juga ada 8 bulan dapat mobil juga gitu ya. Nah maka ketika teman-teman melakukan visualisasi, libatkan 5 panca indera. Contoh pengen punya mobil, apa yang teman-teman lihat dalam visualisasi itu? Apa yang teman-teman lihat? Bentuknya kah? Dari dalam, dari luar, interior, eksteriornya, kemudian aromanya. Nah, aromanya gimana mobil baru? Kalau belum tahu, silahkan test drive. Kalau nggak berani test drive, datang ke mall yang ada mobilnya. Atau paling gampang kalau nggak mau dikejar-kejar sales, rental. Rental paling gampang. Supaya teman-teman tahu, oh bau mobil baru, oh bau mobilnya itu begini, aroma mobilnya begini. Kemudian indera apa lagi? Indera pendengaran. Nah, suara mobilnya kayak gimana? Gitu. Kalau misalkan mobil listrik gak ada suaranya, pas nyetel musik misalkan,
gitu ya. Habis itu indera apa lagi? Indera peraba. Nah, stangnya bentuknya seperti apa, diraba, gagang pintunya itu dibayangkan seolah-olah sudah meraba itu. Lalu yang terakhir adalah indera pengecap. Nah, misalkan apa? Pada saat naik mobil saya sambil makan permen kopi misalkan, atau sambil minum kopi itu ada di gelas itu. Nah, aktivitas saat afirmasi itu libatkan 5 panca indera. Lalu dominan di vibrasi power sepanjang hari. Jangan sampai habis afirmasi ngeluh, ngedumel, kemudian cemas, khawatir gitu ya. Nah, setelah itu jangan hanya berhenti menunggu. Action lah. Banyak orang yang praktek loa, afirmasi, tapi habis itu gak apa-ngapain, maunya tiba-tiba mobil di garasi gitu. Ada peluang kesempatan nggak diambil, diundang temen reuni nggak datang gitu ya. Padahal bisa jadi ada yang ngajak bisnis, ada tawaran kerjasama gitu. Jadi hidup nggak cukup hanya afirmasi saja, tetap harus diimbangi dengan action, dengan tindakan gitu. Oh gitu ya. Siap. Berarti tadi juga salah satunya harus detail gitu ya, merasakan dengan 5 panca indera. 5 panca indera gitu ya. Pantesan saya pernah tuh Om dulu, Om pengen mobil ya kan. Pengen mobil sport 2 pintu warna putih ya kan. Mungkin karena kurang detail, yang datang mobil 2 pintu sporty, tapi pick up. Saya lupa merek saya kemarin minta Lamborghini. Ya yang penting mobil sport 2 pintu, sporty betul 2 pintu pick up. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman ya. Itu tadi yang jawabannya keren banget buat teman-teman yang punya impian pengen punya mobil, pengen punya 1M. Tadi kan 1M juga gitu juga ya, dirasain juga gitu ya, bersama ya konsepnya ya. Kalau 1M nanti kira-kira apa yang Anda rasakan gitu loh. Ketika dapat dulu uang 1M itu seberapa sih? Kalau nggak tahu googling gitu loh, uang 1M itu setebal apa? Kalau kopernya seberapa? Karena ini butuh gambaran gitu loh. Karena kalau misalkan nih teman-teman nih ngiranya uang 1M itu 1 rumah penuh, itu kan ibaratnya kan kayak suatu hal yang berat gitu. Ternyata 1M itu kalau lembaran 100.000 itu cuma sekian gitu loh. Artinya apa? Anda punya mindset bahwa ini tuh kecil, ini tuh dikit, sehingga mudah nariknya. Kok sudah membayangkan 1M itu seperti kayak 1 kamar penuh gitu ya. Akhirnya ngerasa kayak 1M itu sesuatu hal yang berat gitu loh. Ya, jadi kalau uang, googling dulu deh 1M itu berapa koper yang ukuran berapa lah gitu. Ya teman-teman tahu volume uang 1M itu seberapa. Nah ya teman-teman tentu harus tahu ya. Harus tahu dulu tuh 1M seberapa. Jangan-jangan teman-teman nggak tahu nih 1M itu nolnya berapa. Ayo teman-teman kasih tahu. Ayo saya mau tahu. Buat teman-teman yang pengen punya uang 1M, udah tahu belum 1M itu nolnya berapa? Coba tulis, saya mau tahu. Jangan-jangan tadi nggak tahu kan gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman nyariin nolnya, kita lanjut ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di YT juga, dari @Nurman ini berarti ya. Assalamualaikum Mas Bimo, saya petani. Apakah saya bisa kaya? Wah, petaninya lagi apa ini Mas? Mungkin karena bahan-bahan juga mahal jadi dia namanya negatif gitu ya. Monggo silakan Mas. Seperti yang tadi ya. Ketika menanyakan saya seorang ini apakah bisa kaya, teman-teman cukup cari faktanya. Gitu. Karena pertanyaan itu muncul atas batasan, petani nggak bisa kaya. Fakta kebalikannya, ada nggak petani yang kaya? Gitu. Ya. Kalau ada yang kaya, kenapa dia bisa kaya? Bukan petaninya tani apanya dulu ya, tapi teman-teman getaran rasa seorang petaninya itu bagaimana gitu. Atau misalkan dia nggak kaya, mungkin kaya dari anaknya, mungkin kaya dari hal yang lainnya, atau banyak loh sekarang petani yang kaya karena kegusur tol misalkan. Lo kan bisa kaya, artinya kan bisa gitu loh. Jangan sampai membatasi. Nih di TikTok masih perdebatan nih 10M ini 12 atau 9. Aduh. Nah itu masalahnya tuh. Banyak yang pengen tapi nggak tahu nolnya berapa. Ya, jadi kembali ke konteks petani tadi ya, bisa gitu. Pada prinsipnya bisa. Jangan pernah membatasi diri. Nah, buat teman-teman yang petani, saya juga sedang melakukan riset. Karena bapak saya juga petani, ibu saya juga petani. Bulan kemarin habis beli sawah, saya datang ke sana, saya ajak ngomong tanahnya. Lalu saya berpesan kepada bapak ibu, ketika di sawah jangan sampai mengeluh, jangan sampai mencaci maki tanaman, tapi ajak ngobrol tanahnya, ajak ngobrol tanamannya, nanti hasilnya gimana. Karena
di tahun lalu saya pernah praktek ketika tetangga banyak yang nggak panen karena hama yang waktu itu cukup ekstrim sampai padi itu daunnya menguning sebelum muncul padinya gitu loh. Ternyata di tempat saya bisa panen dan panennya banyak. Itu pertama kali saat itu saya baru risetnya ke ibu, belum sampai ke bapak, belum saya juga ikut ke sawah gitu. Nah kalau ini mau saya seriusin gitu, saya juga mau ke sawah, setiap pulang nanti saya akan lihat sawahnya, akan saya ajak ngobrol, teman-teman yang petani juga boleh lakukan riset ini. Nanti kalau hasilnya beda daripada tahun-tahun sebelumnya, jangan lupa kasih testimoni ke saya pun juga akan testimoni, karena saya sudah pernah membuktikan. Jadi buat petani jangan berkecil hati, jangan pernah membatasi diri bahwa petani nggak bisa kaya. Bisa kok, ya bisa, karena ada petani yang memang murni petani kaya, ada yang kaya dari anaknya juga bisa, kena gusur tol juga bisa, dan masih ada yang bisa dan serba mungkin di hadapannya gitu.